Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan atau lembaga pelatihan untuk putra-putri sahabat kebun berkah dengan usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum untuk belajar berlatih terkait tentang robotik, programming ataupun coding, animasi, dan bagaimana cara membuat web design. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang tertarik untuk belajar hal tersebut bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Academy, baik yang di Bogor maupun yang di Kota Sukabumi. Untuk yang di Bogor, alamat kantor kami berada di Perumahan Jomas Riverview, Blok C10, Desa Jomas Rahayu, Kabupaten Bogor, dan kecamatannya adalah Kecamatan Jomas. Nanti insya Allah kontak person atau admin kami serta mapnya akan kami catat atau kami cantumkan di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan serta produk-produk para petani, tentunya petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga channel ini bisa diketahui berbagai lapisan masyarakat. Dan channel ini juga menginformasikan ya, ada program-program bibit gratis, bibit-bibit kayu maupun bibit buah-buahan gratis ya bagi sahabat kebun berkah semua. Silakan informasi-informasi tersebut ada di channel ini. Dan apabila sahabat kebun berkah juga merasakan manfaat channel ini, silahkan bergabung ya dengan hanya Rp39.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi lebih cepat dibanding dengan yang tidak bergabung atau tidak join. Baik, sahabat kebun berkah, kali ini kami akan membahas suatu budidaya, yaitu budidaya pisang. Dan ini kami ambil dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Buah dan Florikultura di tahun 2020. Adapun judul dari buku ini adalah buku Pedoman Budidaya Pisang, ya, diterbitkan di tahun 2020. Baik sahabat kebun berkah, tentunya sahabat kebun berkah sudah tidak kenal lagi, tidak asing lagi apa namanya pisang ya. Sahabat kebun berkah, insya Allah sudah mengenal pisang ya, atau dengan nama Latin Musa paradisiaca, ya, Musa paradisiaca. Jadi merupakan tanaman yang memang asli dari Indonesia dan saya yakin sudah populer dan hampir diminati seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Baik tentunya untuk kepentingan buah-buah segar atau langsung dimakan maupun untuk hasil makanan olahan lainnya ya. Tentunya sangat sudah dikenal oleh sahabat kebun berkah semua. Kalau pisang segar bisa langsung dimakan ya, tapi ada produk-produk lain seperti apa namanya jeriping pisang, ada juga bisa jadi minuman ya, minuman yang berbahan dari pisang maupun produk-produk lainnya ya, terkait dengan hasil olahan ini. Sahabat berkah yang berbahagia, di dalam buku pedoman budidaya pisang ini, untuk teknis budidaya pisang ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama terkait tentang syarat tumbuh pisang itu sendiri. Syarat tumbuh pisang kita akan melihat dari sisi iklimnya ya. Yang pertama dari sisi iklim,
yaitu pisang akan optimal tumbuh di tipe iklim A, B, dan C, pada basah, berdasarkan klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Yang keduanya adalah curah hujan hampir merata sepanjang tahun, sekitar 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Temperatur hariannya antara 15 sampai 33 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius dengan temperatur optimum berada di 27 derajat Celcius. Dan ketinggian tempat mulai dari dataran rendah sampai kurang lebih memiliki ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Ini yang pertama ya, sahabat terkait tentang iklim yang cocok untuk budidaya pisang. Yang kedua adalah tanah ya. Tanaman pisang akan tumbuh baik pada berbagai jenis tanah, namun pertumbuhan optimumnya terjadi pada tanah-tanah yang bertekstur liat atau tanah aluvial yang mengandung kapur serta kaya akan bahan organik atau kaya akan bahan humus ya. pH tanahnya antara 4,5 sampai 7,5 ya. Ingat-ingat sahabat berkah. Inilah beberapa syarat tumbuh dari tanaman pisang. Hal yang kedua yang dibahas dalam teknik budidaya adalah varietas unggul ya. Ternyata sahabat berkah di Indonesia memiliki beberapa kultivar pisang yang umumnya dibudidayakan oleh petani karena memang banyak permintaan pasar lokalnya. Kita sudah tahu ada pisang emas, pisang raja bulu, dan sebagainya. Mari kita coba membahas terkait dengan varietas-varietas tersebut. Yang pertama adalah pisang raja bulu. Pisang raja bulu atau pisang raja banyak ditanam di Pulau Jawa. Buahnya dimakan segar, tetapi dapat juga bisa diolah. Bentuk buahnya melengkung, berkulit tebal, kasar, dan berwarna kuning oranye. Saat matang, daging buahnya kuning kemerahan, tanpa biji, rasanya manis, legit, dan beraroma harum. Pertandaan terdapat 6-9 sisir dengan berat 12-16 kg. Setiap sisir berisi 14-16 buah. Berat per buah bisa mencapai 92 gram. Varietas yang kedua adalah pisang kepok. Pisang kepok atau pisang kepok kuning ya, karena memang warnanya warna kuning. Ini termasuk pisang berkulit tebal dengan warna kuning. Pertandaan bisa terdiri dari 10-16 sisir dengan berat per buahnya pertandannya kurang lebih 14-22 kg. Dan setiap sisir terdapat 20 buah. Daging buahnya warnanya kuning, umumnya digunakan sebagai makanan olahan seperti direbus atau digoreng ataupun dikolak sahabat berkah. Varietas yang ketiga adalah pisang Ambon lumut. Pisang Ambon lumut atau pisang Ambon hijau, tapi tetap berwarna hijau ya, walaupun buahnya telah matang. Bila terlalu matang, kulitnya agak kekuningan dengan bercak-bercak coklat. Pertandaan terdiri dari 7-12 sisir dengan berat antara 15 sampai 18 kg. Persisir pisang ini berisi kurang lebih 20 buah berdiameter 42 mm. Kulit buah agak tebal, daging buah berwarna kuning agak putih, tidak berbiji, rasanya manis, aromanya kuat, berat per buah sekitar 80 gram. Varietas yang keempat adalah pisang Ambon kuning. Pisang Ambon kuning memiliki bentuk buah melengkung dengan pangkal buah bulat. Pertandaan terdiri dari 6-9 sisir dengan berat antara 18-20 kg. Persisir berisi 15-20 buah. Panjang buah antara 15-17 cm dengan bobot buah rata-rata 100 gram. Daging buahnya berwarna putih kekuningan, tidak berbiji, rasanya manis, pulen, dan harum.
Varietas yang kelima adalah pisang barangan. Pisang barangan termasuk buah meja, artinya buah yang siap saji ketika segar ya sahabat kebun berkah. Pertanian terdiri dari 6 sampai 12 sisir dengan berat antara 12 sampai 20 kg. Setiap sisir terdiri dari 12 sampai 20 buah. Bentuk buah lurus, pangkal bulat, panjang rata-rata 11 cm dengan diameter 29 mm dengan bobot rata-rata 60 gram. Daging buah berwarna kuning agak putih, tidak berbiji, rasanya manis, kering, dan beraroma. Varietas yang keenam adalah pisang Mas Kirana. Ini termasuk buah meja juga dengan warna kulit kuning cerah. Jumlah persisir ada sekitar 15 buah dengan bobot persisir 500 sampai 700 gram. Panjang buah antara 70 sampai 110 mm dan diameter buah 24 sampai 32 mm. Varietas yang ketujuh adalah pisang nangka. Pisang nangka termasuk dalam pisang olahan, kulit buahnya tebal dan tetap hijau walaupun telah matang. Bila terlalu matang, warna buah menjadi agak kekuningan dengan hingga coklat. Daging buahnya kuning kemerahan. Rasa buahnya manis masar dengan aroma harum. Pertandaan terdapat antara 7 sampai 8 sisir dengan berat antara 12 sampai 14 kg. Dalam setiap sisir terdapat 14 sampai 24 buah dan buah mencapai 120 gram dan panjang buah sekitar 15 cm. Yang kedelapan adalah pisang tanduk. Pisang tanduk termasuk pisang olahan, kulit buahnya tebal, berwarna kuning dengan bintik-bintik hitam. Dalam satu tanda terdapat 1 sampai 2 sisir dengan berat rata-rata 7 sampai 10 kg. Setiap sisir terdiri dari 10 sampai 15 buah. Panjang buah rata-rata mencapai 26 sampai 28 cm, diameter 46 mm, dengan bobot rata-rata 320 gram. Bentuk buah melengkung seperti tanduk, warna daging buah kuning muda atau putih kekuningan. Biasanya buah dimakan setelah direbus dan rasanya manis. Varietas yang ke-9 adalah pisang raja sereh. Pisang raja sereh atau pisang susu termasuk buah populer untuk buah meja atau buah yang baik dimakan ketika segar ya. Pertandaan terdapat 5 sampai 6 sisir dengan berat antara 12 sampai 16 kg. Persisir terdiri dari 12 sampai 16 buah, ukuran buahnya kecil-kecil, panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm dengan diameter antara 30 sampai 40 mm. Dengan berat per buah rata-rata 60 gram. Kulit buahnya tipis berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik coklat kehitaman. Daging buah berwarna putih, rasanya manis dengan aroma yang harum dan khas sahabat kebun berkah. Varietas yang ke-10 adalah varietas pisang emas. Pisang emas merupakan buah meja yang dimakan segar dan sering digunakan sebagai pelengkap upacara adat. Memiliki kulit buah tipis, pada buah yang masak berwarna kuning cerah. Dalam satu tandan terdapat 5 sampai 9 sisir dengan berat per tandan mencapai 8 sampai 12 kg. Setiap sisir terdapat 18 buah, ukuran buahnya kecil-kecil dengan diameter antara 30 sampai 40 mm. Daging buahnya lunak, rasanya sangat manis dengan aroma harum yang khas. Dan varietas yang ke-11 adalah pisang Cavendish ya. Pisang Cavendish termasuk buah yang sangat populer ya untuk di Indonesia dan termasuk buah meja. Pertanda terdapat 10 sampai 14 sisir dengan berat persisir antara 1,2 sampai 1,6 kg. Per sisir terdiri dari 6 sampai 9 buah. Panjang buah sekitar 15 cm dengan diameter antara 35 sampai 45 mm. Dengan berat buah rata-rata 117 sampai 120 gram. Kulit buahnya tebal, berwarna kuning cerah dengan warna hijau di pangkal dan di ujung buahnya. Daging buah berwarna kuning atau oranye, rasanya asam, tekstur buahnya halus, padat, dan berisi. Itulah sahabat kebun berkah terkait varietas-varietas pisang yang di Indonesia sangat terkenal ya. Tentunya masih ada pisang-pisang lain yang
belum bisa kita sebut satu persatu. Baik, teknik budidaya yang ketiga adalah teknik produksinya. Di bagian teknik produksi, sahabat kebun berkah, kita akan mengetahui beberapa tahapannya. Yang pertama adalah penyediaan bibit. Ketersediaan bibit dari varietas unggul dan bermutu merupakan faktor utama dari usaha agrobisnis pisang atau usaha budidaya pisang ya. Dan bibit pisang bisa diperoleh dari anakan ya. Apabila dari anakan, tentunya didapat dari tunas atau shaker yang tumbuh pada bonggol pisang tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan perolehan bibit melalui anakan. Yang pertama, benih rebung atau tunas unggulan tadi, berupa tunas ya, yang belum daun sehingga menyerupai rebung tinggi antara 20 sampai 40 cm disebut juga tunas anakan ya. Jadi kayak rebung, sahabat kebun berkah. Rebung itu anakan dari bambu, sahabat kebun berkah ya. Yang kedua, benih anakan berupa tunas yang daunnya telah berluar antara 3 sampai 5 helai per pohon dengan diameter bonggol 10 sampai 15 cm. Jadi ketika anakan, sahabat kebun berkah akan memiliki dua bentuk ya. Yang pertama bentuk bibit seperti rebung, yang kedua adalah bibit anakan yang sudah berupa tunas yang ada daunnya. Nah ini ya, ada dua hal ya. Adapun metode perbenihannya, yang pertama, benih pisang sebaiknya dipilih dari pohon induk yang varietasnya sudah jelas atau sudah memiliki sertifikasi. Ya, tentunya juga pada rumpun yang baik dan sehat. Yang kedua, anakan diambil dari pohon induk yang telah berproduksi antara satu tandan ya, minimal 10 sesir. Yang ketiga, anakan pisang dibongkar dengan menggunakan cangkul atau dodos ya. Yang keempat, bibit dikumpulkan di tempat teduh, akar dibersihkan dari tanah, dan daunnya dikurangi. Serta yang kelima adalah benih atau bibit dikelompokkan menurut tinggi dan ukuran bonggol. Ini klasifikasi bibitnya ya, sahabat kebun untuk mempermudah di dalam penanaman sesuai dengan tujuannya. Sahabat kebun yang berbahagia, yang selanjutnya terkait tentang bonggol atau rebung ya, yang digunakan sebagai bahan perbanyakan ya. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, bonggol dari tanaman yang baru dipanen terus kita bongkar. Yang kedua, bonggol dipilih dari tanaman dewasa yang sehat dan bebas dari hama penyakit. Pasti ya, sahabat kebun berkah. Yang ketiga, bonggol dibersihkan dan akarnya dibuang dengan tidak merusak mata tunas. Bonggol dibelah menurut ukuran mutu tunas, misalkan 10 kali 10 kali 10 cm. Bonggol yang sehat bila dibelah berwarna putih. Yang keempat, bibit di desinfektan dengan formalin selama 20 menit atau dengan uap panas dengan suhu 25 sampai 50 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. Cara ini efektif untuk mengendalikan nematoda atau cacing ya. Yang kelima, bibit kemudian dicelupkan atau bonggol kemudian dicelupkan dengan larutan fungisida sistemik dengan dosis 2-5%. Cara ini mengurangi serangan penyakit pada bonggol. Yang keenam, potongan-potongan bonggol ditanam di media tumbuh campuran antara tanah dan pupuk kandang, bisa banding 1:1 ya, dan diletakkan di dalam polybag dengan ukuran polybag 30 kali 30 cm ataupun bisa dilakukan pada bedding ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang ketujuh, media yang digunakan sebaiknya disterilkan ya, dengan cara mengukus selama 2 jam sejak air mendidih, ataupun juga bisa dengan menggunakan penjemuran dengan matahari ya. Jadi harus disterilkan ya. Yang ke-8, persemaian sebaiknya terletak di tempat yang ternaungi. Pemeliharaan terpenting pada persemaian adalah menjaga kelembaban media tanah atau kelembaban lingkungannya ya.
Bibit siap tanam setelah bibit berumur kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, metode yang ketiga adalah dengan kultur jaringan ya. Tadi dengan anakan, dengan bonggol, sekarang dengan kultur jaringan. Keuntungan menggunakan kultur jaringan adalah bibit bebas penyakit dan bersih, serta dapat dihasilkan dalam jumlah yang relatif banyak ya, dan seragam ya pada waktu panennya nantinya. Inilah bibit-bibit pisang yang kita gunakan bisa berasal dari tunas, dari bonggol, maupun dari kultur jaringan. Sampai berkah yang berbahagia, teknik produksi yang kedua setelah penyediaan bibit adalah persiapan lahan dan jarak tanam. Persiapan lahan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sahabat kebun berkah. Yang pertama, persiapan lahan yang tidak terinfeksi penyakit ya, jadi steril, bersih ya, baik penyakit Fusarium sp maupun dari Pseudomonas sp. Yang kedua, lahan dibersihkan dari sisa-sisa tanaman, rumput, dan gulma, serta dicangkul dengan kedalaman 30-40 cm, lalu digemburkan dan diratakan. Langkah yang ketiga adalah dibentuk bedengan sesuai dengan jarak tanam, dan pada setiap jarak 50 meter dibuat parit sedalam 1 meter sebagai saluran drainase. Yang keempat, setelah lubang tanam dibuat sesuai dengan jarak tanam, lahan dibiarkan selama kurang lebih 2 sampai 5 minggu ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang kedua dari persiapan lahan dan jarak tanam adalah membuat jarak tanam. Jarak tanam tergantung dari varietas pisang yang dibudidayakan serta morfologi tanaman. Pisang disarankan ditanam dengan jarak antara 3 kali 3 meter atau 3,5 kali 3 meter dengan populasi kurang lebih 1.000 rumpun per hektar. Langkah yang ketiga adalah penanaman. Ukuran lubang tanam bisa 50 kali 50 kali 50 cm ataupun ukuran yang lain disesuaikan dengan kondisi bibit dan kondisi lahan. Setelah itu diberi pupuk kandang 15 kg per lubang. Tingkat pH tanah ideal untuk pisang antara tadi sudah dijelaskan ya, optimalnya memang di 5,5 sampai 6 ya. Oleh karena itu dianjurkan untuk memeriksa tingkat keasaman tanah untuk menentukan berapa kebutuhan pupuk yang harus diberikan. Bibit ditanam sampai sebatas 5-10 cm di atas pangkal batang. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan agar terhindar dari kekeringan, kecuali memang tersedia sistem pengairan, sehingga tidak susah-susah untuk mencari air ketika kita menyiram ya, karena memang pisang pada waktu pertama ditanam memerlukan kelembaban media yang harus terjaga. Teknik budidaya yang keempat adalah pemeliharaan. Untuk kegiatan pemeliharaan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengairan atau penyiraman. Air yang digunakan untuk penyiraman tidak boleh ada bahan berbahaya atau istilahnya tercemar ya, limbah pabrik atau cemaran mikrologis lainnya. Penyiraman lahan pada fase awal penanaman dilakukan paling lambat 3-4 hari setelah tanam, jika ditanam pada saat tidak turun hujan. Penyiraman dilakukan dengan disiram dari atas anakan yang masih muda secara perlahan dan mengenai semua daun pisang, kecuali hujan ya. Pada anakan yang baru ditanam pada saat keluarnya bunga, kebutuhan air antara 50-90 liter per minggu. Sedangkan untuk tanaman yang berbuah membutuhkan kurang lebih 200 liter per minggu. Jadi berbeda-beda ya sahabat kebun berkah. Ketika akan menyiram, dilihat kondisi tanaman pisangnya sudah seperti apa. Karena kebutuhan airnya berbeda-beda ternyata sahabat kebun berkah. Pemeliharaan yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan pada tanaman dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali, kecuali untuk pupuk
organik yang diberikan satu kali pada saat tanam sebanyak 5 sampai 10 ton per hektar. Pemupukan anorganik ke-1 dilakukan 1 sampai 2 bulan setelah penanaman adalah urea 100 gram, SP36 100 gram, KCl 100 gram. Pemupukan untuk kedua dan kedua pemupukan pemupukan kedua adalah ketika bulan ketiga dan 4 setelah tanam berupa urea 100 gram, SP3 50 gram, dan KCl 100 gram. Pemupukan yang ketiga ketika usia tanaman mencapai 6 sampai 7 bulan, yaitu dengan pupuk urea 150 gram, KCl 200 gram. Pemupukan yang keempat berada di bulan ke-9 atau ke-10 setelah tanam adalah urea 150 gram dan KCl 200 gram. Pemupukan diberikan dengan cara dimasukkan dalam lubang dengan bugal ataupun di sebelah kiri kanan dengan jarak 50 cm dari pohon. Pemeliharaan yang ketiga adalah sanitasi kebun. Pesaing kebutuhan hara pada tanaman pisang adalah gulma ataupun rumput ya, anakan dan sisir yang tidak sempurna. Pengendalian gulma penting dilakukan terutama selama 3 bulan pertama. Setelah umur 5 bulan, frekuensi penyiangan berkurang karena kanopi tanaman dapat menekan pertumbuhan gulma. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang pengendalian gulma, dianjurkan ya, apabila memakai herbisida dilakukan secara bijaksana ya, karena memang kalau menggunakan herbisida terdapat bahan-bahan kimia yang bisa jadi kalau kita memakai secara berlebihan malah merugikan kita, sahabat kebun berkah. Adapun langkah-langkahnya dalam pengendalian gulma ya, yang pertama lakukan pembersihan gulma dan tumbuhan pengganggu lain dengan penyiangan minimal 0,5 meter di sekeliling tanaman pisang ya, ada diameternya berarti sahabat kebun berkah. Yang kedua adalah penyiangan jangan sampai melukai akar, karena bila akar terluka, luka pada akar dapat menyebabkan penularan penyakit. Yang ketiga, memotong daun pisang yang sudah mengeri dan daun yang sudah menguning, rusak atau patah, menggunakan alat yang disterilkan lebih dulu dengan disinfektan seperti larutan pemutih 10%. Yang keempat, kumpulkan bagian tanaman yang menunjukkan gejala serangan penyakit pada satu tempat, lalu dibakar atau dikubur agar tidak menjadi sumber infeksi. Yang kelima, setelah dipakai semua peralatan, dicuci dan disimpan ya. Jadi itulah langkah-langkah dari pengendalian gulma. Pemeliharaan yang keempat adalah dengan penjarangan anakan ya. Jika menginginkan pohon pisang berbuah di area yang sama untuk memudahkan pemanenan, maka anakan yang dipilih dan dipelihara adalah anakan yang berada di sisi yang sama dengan pohon induknya. Penjarangan dilakukan setelah pohon induk berbuah. Penjarangan diupayakan dalam satu rumpun hanya ada 2 sampai 3 tanaman. Sebagai contoh, bila dalam satu rumpun terdapat satu tanaman induk dan 2 tunas anakan yang tumbuh dari bonggol pohon induk, bila pada satu rumpun terdapat satu tanaman induk dan satu anakan dewasa, maka dapat dipilih 2 tunas anakan yang berasal dari pohon induk. Dan khusus untuk pisang Cavendish, penjarangan anakan dilakukan setelah pohon induk berumur 6 sampai 7 bulan setelah ditanam. Populasi perumput adalah 2 pohon yang terdiri dari 1 indukan dan 1 anak. Anakan yang tumbuh dari tanaman induk yang sehat dipindahkan ke tempat persemaian. Adapun kriteria anakan yang dipilih adalah tinggi antara 20 sampai 40 cm. Anakan tersebut berada pada bonggol tanaman induk, karena apabila anakan muda tumbuh dari anakan yang dewasa, maka pertumbuhannya akan terhambat, mudah terserang hama dan penyakit, bahkan dapat mati bujang atau mati muda. Yang ketiga adalah bonggolnya besar ke bawah, dan yang keempat, pertumbuhan kuncup daun baik
pertumbuhan kuncup daun baik, sehingga pertumbuhannya kelihatan sehat. Ada pun cara penjarangan bisa kita lakukan. Yang pertama, memotong anakan sebatas permukaan tanah. Congkel bagian tengah batang, lalu tuangkan 2-3 ml atau setengah sendok teh minyak tanah atau dapat dengan menyuntikkannya ke titik tumbuh di bonggol. Yang kedua, selain minyak tambah tanah, dapat juga digunakan hormon tumbuh 2.4D dengan cara mengencerkan 1/16 larutan 2.4D 50%. Berikan 12 tetes larutan tersebut pada batang semu pada jarak atau ketinggian 30 sampai 60 cm dari tanah. Untuk anakan yang lebih kecil, gunakan kurang dari 12 tetes. Untuk menjaga pertumbuhan tanaman setelah penjarangan anakan, tanaman pisang dipupuk dengan pupuk organik atau pupuk kandang sebanyak 10 kg per rumpun dan pupuk anorganik dengan dosis 2:1:1, 200 gram urea, 100 gram TSP, dan 100 gram KCl. Di samping itu dilakukan pendangiran atau penggemburan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki struktur dan aerase tanah sekaligus untuk memotong akar yang telah tua. Pada saat bersamaan, dilakukan pembersihan terdapat pelepah daun yang telah tua. Pemeliharaan yang kelima adalah dengan pemotongan ontong atau jantung pisang. Pemotongan ontong atau jantung pisang dilakukan dengan cara yang pertama, semua peralatan dicuci dengan larutan pemutih sebelum digunakan atau sterilisasi alat. Pemotongan jantung atau ontong dilakukan bila buah terakhir yang normal sudah melengkung ke bawah. Ketiga, pemotongan dengan menggunakan pisau dari arah kanan pada 10-15 cm dari sisir terakhir yang normal. Yang keempat, setelah dipakai, semua peralatan dicuci dan disimpan. Pemeliharaan yang keenam adalah dengan pembrongsongan tandan pisang. Pembrongsongan tandan pisang dilakukan dengan cara membungkus tandan dengan plastik high glow berwarna biru atau kantong plastik polietilen yang mengandung insektisida. Tujuan pembrongsongan adalah untuk mencegah buah pisang dari serangan hama dan penyakit. Waktu pembungkusan atau pembrongsongan dilakukan pada saat seludang pisang pertama belum membuka dan jantung pisang sudah mulai merunduk namun belum mekar. Setelah dibungkus, tandan diberi pita berwarna sebagai pedoman penentuan waktu panen. Ya, sahabat keluarga yang berbahagia, pemeliharaan yang ketujuh adalah dengan pengelolaan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Penyakit yang sering menyerang tanaman pisang adalah layu fusarium, layu bakteri, dan kerdil. Pengendalian OPT dapat memadukan satu atau lebih strategi pengendalian, baik secara mekanis, biologis, maupun kimiawi. Hendaknya pengendalian secara kimiawi merupakan pilihan terakhir untuk dilakukan setelah cara pengendalian yang lainnya ya. Jadi memang pilihan kimia itu adalah pilihan-pilihan terakhir. Ada pun beberapa pedoman untuk melaksanakan pengelolaan OPT. Pertama, budidaya tanaman sehat dengan memperhatikan standar operasional budidaya sangat disarankan ya. Mulai dari pembelian benih atau bibit yang bagus, yang bebas dari OPT. Yang kedua juga pengolahan tanahnya yang baik, penanaman dengan metode yang benar, pemeliharaan juga dilakukan dengan baik, pemanenan, dan pasca panen. Yang kedua, sanitasi kebun juga harus dicek secara berkala. Yang keempat, pengamatan OPT secara rutin dengan pencatatan dan dokumentasi. Yang keempat, identifikasi jenis-jenis OPT yang membahayakan produksi dan mutu dari buah pisang. Dan yang kelima adalah identifikasi jenis serta pengendalian yang dibutuhkan. Ini ada beberapa
penyakit yang akan kami sampaikan ya. Yang pertama adalah penyakit layu fusarium. Penyakit ini sering disebut penyakit Panama, disebabkan oleh Fusarium oxyporum. Penularan penyakit ini melalui bibit, tanah, air, pupuk kandang, ataupun alat-alat pertanian. Gejala awalnya adalah menguningnya daun tua yang diikuti dengan diskolorisasi pembuluh pada pelepah daun yang tertular. Perubahan warna semakin hebat terjadi pada stadium lanjutan, dan bila pseudotem terinfeksi dan dipotong, akan terlihat jaringan sakit lebih keras dibanding dengan jaringan yang sehat. Gejala lain adalah perubahan bentuk dan ukuran ruas daun yang baru lebih pendek serta perubahan warna pada bonggol. Penularan terutama terjadi melalui luka pada akar. Adapun pencegahan penularannya adalah satu, membongkar dan membakar tanaman yang terserang dan siram tanah bekas tanaman pisang tersebut dengan fungisida. Yang kedua adalah melakukan penggenangan dan penggiliran tanaman. Yang ketiga, menanam varietas tahan terhadap penyakit layu fusarium. Yang keempat, jangan menanam bonggol, anakan, atau bibit dan membawa tanah dari daerah yang sudah terinfeksi layu fusarium. Yang kelima, gunakan bibit bebas penyakit. Keenam, alat pertanian yang digunakan selalu disterilkan. Yang ketujuh, pemanfaatan musuh alami seperti trichoderma atau glycogladium ya, karena ada musuh alaminya ternyata sahabat. Pada lubang tanaman ditaburi arang sekam untuk menghemat penyebaran cendawan. Pengendalian fusarium secara mekanis bisa dilakukan pertama dengan eradiksi tanaman. Tanaman dimatikan dengan suntikan minyak tanah sebanyak 5 cc dan area dengan kisaran kurang lebih 1,5 meter dari tanaman atau dari rumput yang ditaburkan arang sekam tadi. Yang kedua, secara mekanis bisa dilakukan dengan isolasi kawasan. Lahan baru dipisahkan dari lahan yang sudah terserang layu fusarium ini, dibuatkan parit sedalam kurang lebih 3/4 tinggi parit ya, untuk memisahkan atau mengisolasikan tadi. Penyakit yang kedua adalah penyakit layu bakteri atau layu darah. Penyakit layu ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Penularan penyakit ini melalui bibit, tanah, air, alat-alat pertanian, atau serangga penular atau vektor. Gejalanya adalah biasanya tampak setelah timbulnya tandan. Mula-mula daun muda mengalami perubahan warna dan pada ibu tulang daun terlihat garis coklat kekuningan ke arah tepi daun hingga buah menjelang masak. Daun kemudian menguning atau coklat dan layu. Gejala spesifik adalah terdapatnya lendir bakteri yang berbau, berwarna putih abu-abu sampai coklat kemerahan, keluar dari potongan buah atau bonggol tangkai buah, ataupun tangkai tandan dan batang. Adapun pengendaliannya adalah yang pertama, melarang perpindahan bibit atau tanaman beserta tanahnya dari daerah endemik. Yang kedua, penanaman bibit pisang yang sehat dan bebas penyakit. Yang ketiga, pembungkusan buah beberapa saat setelah jatuh keluar. Yang keempat, sterilkan alat-alat yang dipakai dengan menggunakan formalin 30%. Yang kelima adalah perbaikan drainase kebun. Yang keenam, fumigasi tanah bekas tanaman yang terserang dengan metil bromide secara injeksi. Yang ketujuh, pemusnahan tanaman yang sakit dengan menggunakan 5-20 ml larutan herbisida glifosat 5% atau 2,4D 2,25%. Yang kedelapan, melakukan rotasi tanaman. Sahabat keluarga yang berbahagia, penyakit yang ketiga adalah bercak daun atau sigatoka hitam. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Mycosphaerella musicola mulder. Gejalanya mula-mula timbul bintik-bintik kuning pada tepi daun, kemudian bintik tersebut melebar menjadi noda kuning tua kemerahan sampai kehitaman, sehingga seluruh helaian daun menjadi kuning, daun menjadi lebih cepat kering dan buah matang sebelum waktunya.
Adapun pengendaliannya, penyakit ini dianjurkan dengan pemupukan yang berimbang sesuai anjuran, serta sanitase sumber infeksi dengan memotong dan membakar daun-daun yang mati ataupun sakit. Penyakit yang keempat adalah penyakit kerdil pisang atau banji top virus. Penyakit ini disebabkan oleh virus, penularannya melalui vektor Pentaronia necronervosa Koch. Gejalanya adalah daun muda tampak lebih tegak, pendek, lebih sempit, dan tangkalnya lebih pendek dari yang normal. Daun menguning sepanjang tepi lalu mengering, daun menjadi rapuh dan mudah patah, tanaman terlambat pertumbuhannya, dan daun-daun membentuk roset pada ujung-ujung batang palsunya. Adapun pengendaliannya dilakukan dengan menanam bibit yang sehat serta sanitasi kebun dengan membersihkan tanaman inang seperti apakah ya, pembongkaran rumpun yang sakit lalu dipotong kecil-kecil agar tidak ada tunas yang hidup. Cara lainnya adalah dengan menggunakan insektisida sistemik untuk mengendalikan vektor, terutama di persemaian. Baik, sahabat kebun, teknik yang terakhir adalah pemanenan. Untuk memperoleh kematangan buah yang sama, maka kita perlu eh, langkah-langkah ya. Yang pertama, penentuan derajat ketuaan. Penentuan derajat ketuaan bisa dengan cara yang pertama, umur buah dari saat bunga mekar 3 sampai 4 bulan. Bentuk buah bulat, tingkat kematangan 3/4 penuh untuk komoditi ekspor atau 75-85% ya. Bentuk tepi buah masih jelas atau bentuk pasar lokal dengan tingkat kematangan penuh 100% ya. Jadi kita tentukan pasarnya juga ya ketika ingin memanen. Untuk pasar ekspor kematangannya kurang lebih 75-85% ya. Sedangkan kalau lokal bisa bisa matang 100%. Bunga yang mengering pada ujung buah mudah dipatahkan. Warna kulit buah dari hijau tua menjadi hijau muda. Daun bendera pada tanaman sudah mengering. Kandungan pati antara 19,5 sampai 20% dan gula 0,5 sampai 1%. Ini untuk diuji di laboratoris ya, di laboratorium. Yang kedua adalah cara panen. Prinsip utama panen adalah menghindari buah pisang jatuh. Tebang batang pisang kira-kira 2/3 dari atas tanah, kemudian tarik daunnya yang kering perlahan-lahan, kemudian tiriskan getah pisang yang menetes dari tandan pisang. Lakukan pemanenan pisang pada waktu pagi antara jam 7 sampai 10 atau sore jam 15 sampai 17 dalam kondisi yang cerah. Dan prinsip utama pemanenan adalah menghindari buah pisang jatuh saat mereka. Itulah sahabat berkah terkait dengan teknis budidaya tanaman pisang yang kami ambil dari buku Pedoman Budidaya Pisang yang diterbitkan oleh Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian di tahun 2020. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua, dan jangan lupa ramaikan channel ini dengan cara subscribe dan share. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.